Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini menemani saya untuk kegiatan diseminasi modul 1.4, yaitu berkaitan dengan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Untuk itu saya mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan modul, yaitu modul 1.4 yang berkaitan tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya kita mulai kegiatan dengan pembacaan doa. Mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu hebat sudah bisa hadir menemani saya di sini. Sebelum itu seperti biasa Bapak Ibu, kalau mengawali kegiatan pasti kita punya pantun kan? Oke, pantun kita. Saya punya pantun. Bilang cakep ya. Saya cuma butuh dibilang cakep doang Bapak Ibu. Oke, sarapan pagi dengan ketan. Oke, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kan kali ini saya mensosialisasikan ke modul tentang budaya positif. Kira-kira kalau berkaitan dengan budaya positif, hal-hal yang positif itu apa sih? Apa yang hal kecil yang kita lakukan? Senyum. Nah, memang betul. Senyum. Apalagi Bapak Ibu? Salam. Apa lagi? Sopan. Santun. Untuk supaya aura kita di sini menjadi lebih positif, boleh Bapak Ibu berdiri Bapak Ibu? Boleh. Oke, kita speaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu berdiri, silakan sekarang menghadap temannya masing-masing. Pak Adi ke Pak Suhada berhadapan, Bu Isti dengan MC. Belum kita senyum, sekarang pandang dulu temennya. Pandang. Tatap wajahnya, tatap matanya. Nah sekarang saya hitung dari 3 ya. 1, 2, 3. Mulai senyum. Nah keluarkan aura positifnya. Senyum Bapak Ibu. Keluarkan giginya dulu. Jangan ditahan-tahan. Mem, senyum Mem. Bu Alfi silakan senyum. Benny, mana senyumnya Benny? Oke, nggak senyum. Nah kan, sambil ketawa sekarang. Boleh tertawa. Oke Bapak Ibu, stop, cukup. Nah, oke Bapak Ibu, dari yang barusan tadi kita lakukan hanya sekitar 30 detik. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Coba, saya mau minta pendapatnya Bu Nunung. Coba Bu Nunung. Bahagia. Oh ya. Dari tadi yang tadi kita lakukan bersama, ada rasa bahagia, ada rasa menyayangi. Bahagia dan menyayangi. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nunung, bahagia dan menyayangi. Satu lagi, saya mau minta bapak-bapaknya. Siapa? Pak Adi atau Pak Suhada? Oke, Pak Adi. Baik, dari hal yang sederhana tadi cuma senyum selama 30 detik gitu ya, tapi rasanya auranya bersahabat semua gitu kan, nyaman. Gitu. Oke. Bahagia, saling menyayangi, nyaman ya. Hati-hati berarti Pak Adi dengan Pak Suhada ya. Terasa nyaman ya. Oke, terasa nyaman dan bahagia. Baiklah Bapak Ibu, seperti nyaman. Baik Bapak Ibu, seperti itulah kita kepada murid-murid kita ya. Kita harus senantiasa membangun hal-hal yang positif gitu kan, supaya budaya itu akan terus berlanjut sampai nanti gitu. Kemudian Bapak Ibu, sebelum saya mulai dengan apa itu yang mendukung kegiatan dengan budaya positif. Nah, kita speaking dulu. Tadi kan baru senyum doang nih. Nah, sekarang pakai gerakan-gerakan. Oke, siap Bapak Ibu? Saya mau tutup berdiri lagi Bapak Ibu. Kira-kira ini ada yang tahu nih speaking apa nih? Tahu itu ya? Itu untuk tari itu pinguin. Oke, pinguin.
Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah saksikan video yang berkaitan dengan budaya positif atau disiplin positif ya, berkaitan dengan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya tujuan dari disiplin positif itu tadi apa sih? Supaya anak apa? Merasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Bagaimana cara kita membangun disiplin positif pada anak? Jadi kita jangan selalu ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, jangan selalu apa tadi? Memberikan dengan kalimat-kalimat yang negatif, tapi kita bangun dengan kalimat-kalimat yang positif, menghargai pendapat anak. Kita dengarkan dulu anaknya, kenapa alasan mereka melakukan kesalahan atau kenapa alasan mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan di luar batasan tata tertib atau aturan dari sekolah gitu ya. Jadi kita harus mendengarkan dulu apa alasan mereka, kemudian kita memberikan apa, menghargai pendapat mereka gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dari sini kita akan bangun disiplin positif. Sebenarnya apa sih itu disiplin? Nah, makna disiplin dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menjadi menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Bapak Ibu, kemudian berkaitan dengan disiplin positif, kita ini sebenarnya di sekolah ini harus bisa membangun disiplin sportif pada anak. Jadi kita terus berusaha walaupun mungkin kenyataannya di lapangan masih ada di antara kita ya, mungkin ya masih ada yang kadang-kadang kita sebagian masih menyalahkan anak seperti itu. Kemudian ketika anak melanggar mungkin masih kita tidak mendengarkan pendapatnya gitu kan. Kita tidak mau tahu alasannya apa, kita mau tahunya bahwa anak kita tersebut melakukan pelanggaran sekolah. Nah, sekarang ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang saling sharing gitu ya, mari sama-sama kita bangun disiplin positif ini. Kemudian Bapak Ibu, dari disiplin positif, marilah kita bangun, ketika disiplin positif ini kita akan membangun nilai-nilai universal, kebajikan universal. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai Oke Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa di kurikulum Merdeka ini kita kan mempunyai membangun karakter peserta didik, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada 6 dimensi yang akan kita tanamkan kepada peserta didik kita. Apa aja itu Bapak Ibu? gotong royong. Yang pertama, religius, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Terus kemudian bergotong royong. Kemudian apa lagi? Mandiri, kreatif, pendengaran kritis, berkebinekaan global. Nah, dari yang tadi sudah kita sebutkan, yang pertama adalah berakhlak mulia. Apa saja itu Bapak Ibu ciri-ciri anak yang mau kita tanamkan karakter yang berakhlak mulia? Memberi salam secara muslim, misalnya kalau muslim assalamualaikum. Oke, betul memang memberi salam gitu kan. Jujur, akhlak mulia. Berakhlak mulia, jujur. Sebenarnya tuh berakhlak mulia itu bukan berkaitan sama manusia dengan Tuhannya saja gitu kan ya, tapi berakhlak mulia itu berarti berkaitan dengan sesama dengan sesama, antara temannya, antara guru. Kemudian bagaimana dia bisa berakhlak mulia kepada siapa? Kepada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kan bukan hanya manusia, tapi makhluk itu pada hewan, kemudian ada tanaman atau tumbuhan. Jadi bagaimana kita bisa menanamkan karakter itu tersebut kepada peserta didik kita. Akan ketika kita menanamkan itu berarti akan tumbuh nilai-nilai kebajikan universal ya, berkaitan tadi dengan contohnya senyum, sapa, salam, ya Bu Amel. Kemudian kalau misalnya kita berkaitan dengan tumbuhan berarti apa kalau di sini? Menyiram ya? Merawat tanaman, Misalnya kencing sembarangan. ya, tidak buang air sembarangan. Terus kemudian contohnya misalnya kan kita nih kalau di sekolah itu kan kalau sekolah tidak lagi membawa tempat makanan, maksudnya membawa tempat makanan. Berarti kan contohnya untuk apa? Bawa tumbler untuk makanan. Contohnya kita berarti sayang terhadap sebenarnya siapa? Lingkungan berarti kan. Nah, itu kita menanamkan itu. Kemudian dengan hewan, kalau ada binatang yang tidak berbahaya dan tidak menyakiti kita, berarti kita tidak harus juga menyakiti binatang tersebut. Itu tadi yang berkaitan dengan
berakhlak mulia. Kemudian kalau nilai dan kebajikan yang kita tanam di mandiri apa? Mandiri. Iya, mandiri. Bisa melakukan sesuatu sendiri. Mandiri berarti Tidak dia bisa bergantung kepada teman. bertanggung Jawab. jawab. Misalnya dengan apa? Dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Bila ada sampah dia mau mengambilnya. Kayak sadar, ya baik sadar ketika ada sampah mau ngambil, berarti tanggung jawab atas kebersihannya. Oke, kemudian kalau kita bernalar kritis, apa yang kita tanamkan, karakter apa berarti? Di situ contohnya apa? Budaya bertanya. Budaya bertanya. Tidak berarti bertanya ketika misalnya tidak paham dengan mata pelajaran gitu ya. Mengerjakan sendiri. Mengerjakan sendiri. Berani menegur ada orang yang bersikap salah. Berani Oke. menegur. Berarti sikap untuk berani untuk ketika ada masalah, berarti bersikap Mengingatkan. asertif. Ketika ada masalah berarti kita harus bersikap asertif, berani menegur tanpa menyinggung perasaan temannya, gitu ya. Oke, ada bergotong royong. Berarti kalau contoh bergotong royong udah jelas ya. Misalnya tadi ada piket bakti. di kelas, ada kerja bakti. Terus kemudian kalau kreatif itu sangat jelas. Kita ada program ekstrakurikuler, di situ menuangkan bakat minat peserta didik. Kemudian ketika di pembelajaran di kelas, P5. ya P5-nya ya Bu Mel ya, kemudian P5, terus kemudian apalagi ketika di kelas Bapak Ibu pasti misalnya anak itu diminta untuk apa kreatif buat SMEM. Oh, kreatif. Kreatif, project ada membuat project sesuai dengan minatnya, gitu kan, sesuai dengan minatnya. Oke, Bapak Ibu itu ya, berarti itulah nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanam kepada peserta didik yang akan menumbuhkan budaya positif, gitu kan. Jadi kita jangan hal-hal yang negatif yang kita bangun, tetapi kita ambil hal-hal yang positif kepada peserta didik. Oke, kita lanjut ke bagian. Nah, sekarang ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, tadi yang di awal saya ingat nih kata Bu Eni ketika kita ada kepalan, tadi ya di awal di kepalan tangan. Kenapa sih ada yang membuka, kenapa sih ada yang mau menutup? Ya, ternyata itu di manusia itu ada posisi 3 kontrol tadi berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, ya, dengan teori Diana Gosen ini dalam bukunya Resulting School Discipline itu berkaitan ada 3 orang atau 3 individu kenapa bisa melakukan sesuatu ya, karena termotivasi. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal ya. Yang pertama, kenapa sih orang melakukan itu, atau mungkin gini, kenapa sih anak didik kita, peserta didik kita mau mengikuti tata tertib? Menurut Bapak Ibu kenapa? Nah, ada 3 nih, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, yaitu yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi mereka melakukan mau menuruti gitu ya perintah tersebut karena apa? Karena apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya, gitu kan, berkaitan dengan untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu masih faktor eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Faktor yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Itu adalah faktor internal. Jadi begini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu nih, peserta didik kita untuk segala macam aturan yang sudah ada di SMK Negeri 49 ini biasanya lebih cenderung kemana sih Bapak Ibu? Atau kan Bapak Ibu setelah membuat kesepakatan di kelas gitu kan, itu lebih cenderung ke arah mana? 1, 2, 3, pengalaman Bapak Ibu. 1, Mas Oda bisa kasih? Ya, contohnya kalau di SMK Negeri 49 itu nomor 1 biasanya kalau pagi itu kita ada pemeriksaan atribut seragam. Nah, banyak kan memang mereka daripada nggak pakai kena hukuman, ya lebih baik pakai. Lebih baik pakai. Oke, berarti lebih kepada 1. Bapak Ibu mungkin ada yang punya pendapat lain? Kalau menurut Pak Suwada, di sebagian dari peserta didik kita lebih mengarah masih ke 1, motivasinya masih motivasi eksternal. Yang lain sama? Oh, berarti masih sama ya. Nah, disinilah tujuan dan tugas kita ya, berarti untuk supaya bagaimana peserta didik kita ini punya kesadaran diri gitu kan, untuk membangun motivasi internalnya gitu kan.
pada dasarnya sebenarnya tidak masalah Bapak Ibu ketika di awal misalnya contohnya, saya nanya sekarang secara pribadi deh, gimana Bapak Ibu, misalnya contohnya Bapak Ibu diberikan penugasan untuk melakukan pelatihan gitu kan dari kepala sekolah gitu. Kemudian sebenarnya penugasan itu dari tujuannya itu sebenarnya tidak berkaitan dengan background Bapak Ibu sebagai guru mapelnya gitu kan. Nah, ketika dapat ketika Bapak Ibu melaksanakan tersebut, itu motivasi Bapak Ibu sebenarnya apa? Coba saya tanya ke Bu Nunung. Saya pribadi saya mengatakan bahwa ketika saya diberikan amanah untuk melakukan pelatihan memang tidak ada hubungannya dengan mapel kita, tapi kita menjadi orang yang pembelajar. Artinya kita mengambil positif bahwa walaupun itu tidak ada hubungannya dengan kita, tapi pasti ada ilmu-ilmu pelajaran lain mungkin di suatu saat kita itu perlu ilmu. Saya seperti itu. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau pendapat lain? Wisti, oke boleh Wisti. Ya, terima kasih Bu Eka. Kalau saya berpendapat lebih ke menghargai dan tanggung jawab kita sebagai Diri sendiri. sebagai seorang guru. Dan benar seperti yang Bu Nunung bilang, pasti nanti akan ada manfaatnya walaupun tidak berkenaan langsung dengan mata pelajaran kita tersebut. Oke, baik. Oke. Baik, berarti tadi yang sudah disampaikan Bu Nunung dan Bu Isi lebih sudah mengarah ke ini ya, ketiga ya, motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri, gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya kadang-kadang gini juga Bapak Ibu, ketika kita ada tugas, mungkin satu faktornya itu karena apa? Bisa jadi karena Bapak memang ditugaskan oleh kepala sekolah. Tapi ketika setelah kita mengikuti pelatihan tersebut di hari pertama, kita tahu nih bahwa pelatihan tersebut tuh ternyata nggak berkaitan nih dengan mata pelajaran kita. Tapi ketika kita sudah mengikuti dan ternyata di situ kita merasakan bahwa kita ternyata di situ menambah teman, kemudian ada hal yang bermanfaat buat diri kita, akhirnya motivasi internal itu nanti akan muncul sendiri, gitu kan? Ya walaupun tadinya sebenarnya bukan karena faktor dari eksternal, karena apa? Karena tadi dapat tugas dari kepala sekolah gitu. Tapi ketika kita sudah menjalankan dan itu menjadi sesuatu yang positif bagi diri kita, akhirnya muncullah motivasi internal dari diri kita. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tugas kita juga bagaimana kita bisa menanamkan motivasi internal kepada peserta didik kita supaya sebenarnya tuh segala macam peraturan ataupun bentuknya tata tertib atau mungkin kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu sebenarnya nggak perlu lagi kita harus woro-woro lagi ke siswa kita gitu kan, tapi mereka sudah termotivasi dari diri sendiri untuk apa? Untuk menghargai dirinya. Contohnya kayak misalnya anak ini harus datang jam 6.30 atau datang jam 6.20 ya, biasanya kita ya budaya kita 6.20. Itu sebenarnya bukan hanya karena adik sekolah ada program, tetapi bagaimana kita bisa memunculkan motivasi internal bahwa sadar dari diri sendiri bahwa memang itu sudah tanggung jawab dirinya. Kalau ketika itu sudah muncul, berarti ya itu tadi, berarti sudah muncullah motivasi internal dari peserta didik tersebut, gitu ya Bapak Ibu. Ya, Oke. Tambahan Bu Eka, yang saya lihat itu piket kelas itu sudah ada tumbuh kesadaran dari siswa. Itu saya perhatikan ketika pulang sekolah ada sebagian anak-anak kelas itu dia bersihkan itu karena sudah menjadi apa tadi faktor internal. Faktor internal, ya. Berarti kan faktor internal yang positif dan akhirnya membudaya gitu ya, budaya di diri mereka, jadi karakter. Nah, akhirnya lama-lama membentuk menjadi karakter. Betul memang, alhamdulillah berarti walaupun tadi ada beberapa motivasi anak-anak itu masih faktor eksternal, tetapi di satu sisi pun peserta didik kita ternyata sudah ada juga yang faktor kesadaran di motivasi internalnya Bapak Ibu. Oke. Nah Bapak Ibu, kita sekarang ke hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu ada yang tahu itu? Nah, hukuman ketika ada anak yang tidak sesuai dengan aturan kita, yang Bapak Ibu lakukan itu kemana? Hukuman, penghargaan, atau restitusi? Kalau penghargaannya nggak mungkin ya? Oke. Atau mungkin? Masih pendapat kalau saya katakan masih banyak guru yang memberikan hukuman. Karena untuk memberikan kayak semacam agar konsistensi buat anak itu biasanya tuh sulit. Jadi sekarang ini masih banyak yang
memberikan hukuman doang. Lebih kepada hukuman. Oke, yang lain? Bapak Ibu? Itu deh bukan deh. Kalau saya pribadi ya Bu, saya kemarin mencoba untuk memberikan penghargaan. Dia melakukan kesalahan, tapi saya hanya mengingatkan. Kemudian besok ketika dia melakukan suatu perubahan, saya kasih penghargaan pada dia. Hanya berupa ucapan saja dia sudah senang. Terima kasih ya, ucapan terima kasih aja dia sudah senang. Oke, siap. Oke. Baik, terima kasih Bu ini dan Bu Amel atas jawabannya. Berarti Bapak Ibu sebenarnya dari hukuman penghargaan kita sudah di antara itu kita sebenarnya sudah ada ya gitu kan. Ada masih sebagian guru yang mungkin melakukan hukuman, tapi ada juga sebagian guru yang sudah melakukan bentuknya penghargaan. Bu Isti, boleh Bu Isti? Kebetulan di kelas saya ada anak yang terlihat nggak bersemangat. Siapa Terus coach? kelihatannya memang dia tidak menunjukkan anak ini kalau ada tugas ngerjain gitu. Nah sering saya tegur, memang duduknya paling belakang, terus kelihatan tidur-tiduran. Oh si ini ya. Jadi sebenarnya Ada, gini, ada. memang kalau dia tidak mengerjakan tugas, kalau saya lebih ke bersikap yang agak sedikit manis sama dia. Jadi saya lebih perhatian, kamu udah makan belum gitu. Nah nanti dia, jadi kita memberikan contoh sifat positif, Peduli kali. peduli sama dia. Jadi dia jadi agak merasa Perhatian. kita perhatian. Gitu. Jadi dengan perhatian kita itu adalah salah satu Susu ada cara namanya. agar anak itu besoknya mau ngerjain tugas gitu. Terus beberapa kali di kesempatan lain dia juga akan lebih menghargai. Saya ketemu di luar pun dia sopan banget gitu. Beda gitu. Pokoknya sikap dia terhadap kita beda. Oke, siap. Ini Pak Sapi mau berpendapat. Oke, baik, terima kasih Bu Isti. Jadi ada juga yang bentuknya sifatnya memberikan suatu tadi penghargaan juga gitu ya, dengan perhatian gitu ya. Oke, Pak Sapi boleh. Lagi banget berarti. Udah sebanget. Ini kan biasanya ibu-ibu ini ternyata tadi semuanya kayaknya positif. Bapak negatif. Nggak garis dulu ada Bisa jadi positif terus semuanya. Tapi terkadang ada yang tidak sesuai dengan keinginan dari guru atau dari sekolah. Peraturan sudah ada, terus juga sudah dari Bu Isti, teman-temannya juga bantu, perhatian dan lainnya. Tapi emang ternyata anak masih juga seperti itu tuh. Nah makanya hukuman dan penghargaan sudah juga dilakukan, tapi juga anak ternyata masih seperti itu. Ternyata kita harus juga mencari cara-cara lain di luar yang mungkin yang tadi Bu Eka sudah kasih tahu gitu. Ya banyaklah sebenarnya guru-guru yang punya Itu kendala kali Pak. Iya. seperti kendala. Iya. Baik, maaf Bu ini. Ya, baik, betul sekali Pak Sapi. Ternyata di lapangan pun akhirnya bisa diberikan hukumannya kan sudah, diberikan penghargaan ya sudah. Nah, jawabannya ini Pak Sapi ini. Nah, iya restitusi, ya kan? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sifatnya apa sih? Sifatnya itu kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi bukan kita yang ngasih solusi, oh kamu datangnya terlambat gitu kan, besok pagi pokoknya kamu harus datang lebih awal, besok malamnya kamu gak boleh main HP terus gitu. Itu kan kita yang ngasih pendapat ya, tapi bagaimana kita mencoba untuk bersikap kolaboratif kepada peserta didik gitu kan. Mereka mencari jalan keluarnya, oh nak kamu datang terlambat, berarti kalau kamu datang terlambat kamu mesti apa, malamnya ngapain aja gitu. Jadi nanti tinggal dia aja yang menjawabnya seperti apa. Oh iya Bu, kalau saya datang lambat berarti kalau saya main HP nggak boleh sampai malam-malam ya Bu, gitu kan. Nah itu jadi membangun hal-hal yang positif dan mencarikan solusinya bukan kita tetapi anak tersebut gitu kan. Jadi membangun kesadaran anak itu sadar bahwa oh hal yang dia lakukan itu sebenarnya salah gitu kan, karena datang terlambat ternyata malamnya main HP gitu kan. Terus kemudian kita tanyakan,
Apa solusinya menurut kamu? Berarti saya nggak boleh main HP malam-malam ya Bu, nggak boleh tidur malam ya, gitu kan. Seperti itu mungkin Pak Suwi contohnya ya. Oke. Baik Bapak Ibu, memang kita akui gitu kan, untuk ke ini ya restitusi ini, Bapak Ibu sudah ada yang pernah menjalankan belum Bapak Ibu untuk restitusi? Pernah. Pernah? Oke, Bu Nunung pernah ya? Oh Ibu Nunung guru BK, gitu mungkin pernah ya? Bu Nunung guru BK. Guru mapel juga mungkin ada yang Oh iya pasti ya, guru-guru mapel pun pasti sudah gitu kan. Berkaitan dengan restitusi, kita menanyakan bagaimana sih solusi yang harus kamu ambil ketika kamu belum mengerjakan PR. Kenapa kamu tidak sampai mengerjakan PR, tugas gitu. Ayo Gusti boleh pendapat lagi. Ya, kalau jawabannya guru BK memang benar sekali karena kami wali kelas pun memang selalu dibantu oleh guru BK. Setiap ada kendala di kelas, misal anak X tidak mengerjakan tugas dan sebagainya gitu, pasti kan kami pernah melakukan restitusi ya. Contoh kasus misalnya ada siswa yang rumahnya jauh banget waktu itu kan, sering datang terlambat gitu. Kita sampai melakukan kalau nggak salah sama Bu Eka sendiri ya, kita selalu sampai melakukan plan A, rumahnya di sini gitu. Begitu lagi kita tinjau beberapa bulan masih kayak gitu juga. Ya udah kalau gitu mamahnya dipanggil. Ya ingat ya Bu Eka ya. Betul. Ya jadi alhamdulillah kami semua guru-guru pasti pernah melakukan itu ya bersama guru BK tentunya. Iya, betul. Oke. Sedikit Bu Eka, saya Iya, boleh. menambahkan ya. Mungkin ini aja ya. Sedikit saya menambahkan bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada peserta didik kita, itu aja. Ketika dia melakukan kesalahan, berikan dia kepercayaan bahwa dia berubah. Kita hargai dia, kita tunggu. Artinya kalau kita percaya dia akan berubah. Insya Allah setiap orang pasti anak-anak ada rasa ketika melakukan pelanggaran, ada rasa malu, rasa apa. Ketika kita memberikan kepercayaan itu, maka di dalam hatinya termotivasi. Saya akan menunjukkan bahwa saya bisa berubah dan saya bisa menjadi baik. Itu aja. Betul. Kita tunggu seperti itu. Siap. Setiap intinya pada setiap orang pasti ingin menjadi lebih baik. Ketika dia tidak baik, itu adalah faktor-faktor lain. Seperti itu. Oke. Itu aja. Siap Bu Nunung. Oke siap Bu Nunung, terima kasih Bu Nunung dan Bu Isi atas pengalaman-pengalamannya ya gitu kan terkait dengan restitusi. Oke kita lanjut ya Bapak Ibu, nanti kita bahas lagi di bagian bagaimana cara menangani masalah anak berkaitan dengan keyakinan kelas dan restitusi segitiga. Nah Bapak Ibu, tadi sudah ada hukuman, ada konsekuensi. Nah kita ini ada beberapa pertanyaan. Ketika mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sebenarnya maksudnya hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Nah hukuman ini langsung aja ya Bapak Ibu saya kasih jawabannya. Oke. Ini adalah hukuman. Kenapa? Nggak sesuai gitu kan. Ketika saya tidak akan terlambat lagi mencatat 100 kali dalam buku, itu maksudnya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman, ya kan? Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Masa gara-gara nggak pakai masker disuruh push up 15 kali? Ya itu maksudnya adalah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah konsekuensi, ya dia mencoret-coret, konsekuensinya menggantikan kertasnya, itu bukan hukuman, adalah konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Masih ada nggak kita kayak gini Bapak Ibu? Masih ada ya? Oke, berarti nanti setelah ini Bapak Ibu jangan pilih lagi ya. Mungkin kalau ada seperti ini. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Masuknya adalah konsekuensi. Kenapa bukan hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Karena pelajarannya ada pelajaran olahraga, jadi masih ada berkaitan. Jadi maksudnya konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya suatu yang tidak ada kesepakatan antara siswa dengan murid gitu kan, dan tidak seimbang antara pelanggaran yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan gitu. Itu Bu Eka tuh murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Maksudnya hukuman. Itu dia pakai sepatu aja. Jadi pakai sepatu aja, sholat pakai sepatu gitu. Dilepas, sepatunya dilepas maksudnya memang. Lepasnya itu harusnya. Murid disuruh untuk melepas sepatu sehari di sekolah, kalau tidak menggunakan sepatu hitam.
Melepas ya? Iya, melepas. Tipe itu berarti mem tipe. Tipe itu. Oke, tipe ya mem. Nah, mem ini dia mem. Tipe, ini ada hubungan suatu yang menyakiti harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati. Tuh Bapak Ibu hati-hati ya, ketika kita memberikan hukuman, kita nggak tahu loh anak itu ternyata trauma ya, menjadi trauma terus kemudian menjadi sakit hati pada diri kita ya, hati-hati. Terus kemudian anak akan membenci kedisiplinan, apa itu tata terima, apa itu peraturan gitu kan. Terus kemudian paksaan, anak-anak ada istilah gini, anak-anak juga istilah di mana ada peraturan di situ ada pelanggaran gitu ya, harus seperti itu. Nah itu yang harus kita hapuskan gitu kan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, anak akan terbangun konsep diri yang buruk ya, kemudian beda dengan konsekuensi. Nah suatu hal terus terjadi kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi itu pendek jangka waktunya ya, beda dengan hukuman. Nanti kita belajar berkaitan dengan restitusi. Terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Sebenarnya kalau konsekuensi ini dia sudah tahu konsekuensinya apa, terus anak belajar untuk mematuhi aturan. Ada aturannya loh ketika kamu melakukan suatu pelanggaran atau tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Kita lanjut. Oh ini mana? Iya, ini Nah, Bapak Ibu, ini restitusi belum ya di sini. Kalau restitusi itu berkaitannya dengan ini Bapak Ibu, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Nah, tawaran bukan paksaan. Jadi kamu maunya apa gitu kan? Kita tawarkan gitu. Kamu sudah melakukan kesalahan, jadi kamu maunya apa? Maunya seperti apa gitu kan? Terus kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan. Jadi ketika ada anak itu melanggar, pasti ada suatu kebutuhan yang belum terpenuhi sebenarnya. Oke ya? Maunya disayang. Maunya disayang. Oke Bapak Ibu, kita ke materi keyakinan kelas. Untuk menumbuhkan budaya positif di satuan pendidikan, sekolah atau di kelas, ada salah satunya yaitu yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Beda nggak keyakinan kelas sama peraturan kelas? Kesepakatan kelas, ada keyakinan, bedanya apa tuh BK? Iya, makanya saya nanya dulu nih Bapak Ibu. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama atau tidak? Peraturan kesepakatan dengan keyakinan belum. Kalau keyakinan? Kayaknya juga baru dengar tuh ada keyakinan di kelas. Keyakinan kelas, oke, baik Bapak Ibu, saya jelaskan di sini ya satu-satu ya. Sama-sama. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya menumbuhkan nilai-nilai tadi yang di awal saya jelaskan, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, apa saja nilai kebajikan yang ada pada diri peserta didik. Tadi kan ada di contohnya salah satunya di profil pelajar Pancasila. Itu kan hanya 5 yang memang ada 5 dimensi, tapi 5 dimensi juga pencapupnya banyak gitu kan. Tapi misalnya kita mau menanamkan nilai kebajikan apa sih di kelas kita mau buat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu runtunannya gini, kalau mau membuat keyakinan kelas nih Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada di kelas gitu kan, kita tanyakan dulu pada siapa peserta didik yang ada di kita. Nih kita punya kelas, kelas kita tuh mau seperti apa? Kelas yang kalian impikan gitu kan, yang seperti apa sih? Nah pasti anak-anak akan menjawab, oh Bu, saya mau memimpikan kelas saya yang nyaman. Oh Bu, saya mau memimpikan kelas saya yang nggak panas. Oh Bu, Kayak kesepakatan berarti. ya saya mau memimpikan kelas saya yang tertib Bu gitu kan. Nanti bedanya dengan kesepakatan apa? Ketika sudah muncul keyakinan kelas, di ujung nanti ada kesepakatan gitu. Nah di situ. Jadi kita mulai dulu dari situ. Oh anak sudah memimpikan kelasnya. Ketika anak sudah memimpikan kelasnya seperti apa, terus kita tanyakan lagi. Peraturan-peraturan apa sih yang mau ada di kita yang sudah ada misalnya? Oh peraturan apa biasanya kalau di kelas? Kita mau bikin aturan apa di kelas? Peraturan yang biasa muncul di kelas apa Bapak Ibu biasanya? Kalau Bapak Ibu ingat kelas? Tidak datang terlambat biasanya kalau di kelas. Piket sesuai jadwal. Piket sesuai jadwal. Buang sampah sembarangan. Tidak buang sampah sembarangan. Tidak main HP. Tidak main Dulu sekarang kan ya. Kalau untuk kata-kata tidak diubah menjadi misalnya tidak datang terlambat, tapi datang tetap. Jadi yang jangan tidak kau bisa bilang. Membuang sampah pada tempatnya. Betul Bu ini ketika kita membuat kesepakatan keyakinan kelas di awal itu kadang-kadang anak itu kan belum paham nih Bu ini. Anak-anak di kelas belum paham nih. Pasti anak
biasanya ada beberapa anak yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif, tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak datang terlambat, tidak berisik pada saat belajar, tidak membuka HP gitu, dia bermain HP. Itu kan biasanya muncul adalah kalimat-kalimat yang negatif. Nah, ketika sudah muncul kalimat-kalimat yang negatif, nanti kita paparkan lagi. Nah, kita ubah lagi menjadi kalimat-kalimat yang positif. Oke, nah, ini adalah kelas yang kalian impikan, tidak A, tidak B, tidak C. Kan Bapak Ibu bisa menggunakan sticky note gitu ya, ditempel-tempel, bisa mungkin seperti itu. Nanti contoh di tempel-tempel. Kemudian Bapak Ibu ketika sudah muncul aturan-aturan tersebut, tinggal nanti Bapak Ibu tadi dari kalimat negatif membentuk kalimat yang positif. Oh, tidak datang terlambat. Kita ubah kalimat menjadi datang tepat waktu. Terus apa lagi tadi? Membuang sampah pada Tidak membuang sampah sembarangan. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Tidak berisik pada saat belajar. tenang. Berarti Kelas tenang. kelas menjadi tenang atau saling menghargai misalnya. Tidak Kan main seperti HP. itu. Tidak main HP. Berarti apa? HP. Nilai kebajikan mau kita. HP disimpan saat pembelajaran. Nah, HP disimpan saat pembelajaran. Kalau tidak goleran, Nah, itu ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. tidak goleran apa? Bos? Jadi ketika sudah muncul kalimat-kalimat positif, terus kemudian kita tanyakan lagi sama anak-anak itu, nilai kebajikan apa yang akan tumbuh, ya kan? Berarti tadi kalau misalnya tidak membuang sampah pada tempatnya, nilai yang mau kita tumbuhkan apa? Berarti nilai positif mau kita tumbuhkan. Kelas jadi bersih, menjaga kebersihan. Nilai kebajikannya berarti kebersihan. Kemudian kalau tadi datang tepat waktunya, nilai-nilai yang kita karakter yang kita tumbuhkan. Disiplin. Ya, disiplin waktu. Terus apalagi tadi misalnya menggunakan HP pada saatnya, nilai kebajikannya disiplin, belajar lebih kondusif. saling menghargai, Tanggung jawab. kondusif, kelas jadi nyaman. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika membuat kesepakatan kelas itu seperti itu. Yang pertama, keyakinan kelas, maaf saya, keyakinan kelas. Berarti seperti itu di awalnya, kita awali dengan tanyakan kelas yang kalian impikan apa. Kemudian Berarti gini Bu Eka, kalau keyakinan itu kata-katanya dari negatif, ya nggak sih? bukan mungkin bukan nilai negatif, ini bahasa Ya untuk maunya apa? keyakinan. Berarti kan kalimatnya yang tidak-tidak begitu kan? runtunannya, prosesnya. Ketika nanti sudah ditemukan nilai-nilai kebajikan yang tadi kita mau ditanamkan di kelas, barulah kita buat kesepakatan kelas, gitu kan? Sudah sepakat nih, oke, kita berarti kelas kita menjadi nyaman. Nyamannya tadi seperti nyaman kan tadi udah jelas tadi nyamannya. Oh, nyaman itu berarti tadi tidak mendengarkan guru, fokus pada saat belajar, gitu kan? Itu sudah hal-hal yang nyaman, gitu kan? Kelas jadi bersih kan nyaman. Kelas tenang. Kelas nyaman. Tenang. Kelas menjadi tenang itu nyaman, gitu, seperti itu. Jadi sudah banyak tuh akhirnya. Tapi kalau untuk membuat keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, cukup misalnya 10 saja, gitu kan? Ya tidak lebih dari itu. Karena apa? Biar anak itu mudah untuk mengingatnya, gitu kan. Ketika sudah membuat keyakinan kelas, nah anak lebih mudah mengingatnya, jangan sampai banyak, gitu. Puisi tadi udah angkat tangan, mau apa Puisi? Mau apa? Mau saya kasih? Mau bertanya atau mau mengasih penguatan? Gitu, penguatan. Oh ya. Oh enggak. Jadi kesimpulannya gini ya Bu Eka, kalau boleh saya bertanya, keyakinan kelas itu seperti sebuah impian. Ya. Di awal ya betul, impian Berarti kelas awal pendidikan. impian atau cita-cita kemauan anak di kelas seperti apa, baru kita buat aturannya mau itu seperti berupa apa? kesepakatan Iya, kelas, nanti gitu ya. aturannya. Iya Dengan betul. budaya-budaya positif. Positif, iya. Terima kasih. Iya. Ya betul. Kita membangun karakternya lagi, balik lagi tadi nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan positif yang harus kita bangun tuh seperti apa nilai-nilainya? Tadi yang menghargai, terus kedisiplinan, kebersihan. Berarti kan membuang sampah pada tempatnya. Berarti kan apa? Kebersihan yang mau kita tanamkan di kelas kita itu. Berarti kebersihan, gitu kan? Itu berarti nilai-nilai kebajikan yang tadi di awal. Makanya runtunan untuk membangun budaya positif itu tadi dari pertama posisi kontrol bahwa yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri.
Karena apa? Karena walaupun bagaimanapun kita membuat aturan sedetail mungkin gitu ya, aturan, tapi kalau anaknya itu tidak terbangun dari diri sendiri untuk apa ya, termotivasi diri sendiri untuk membangun kesadaran bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang positif, itu nggak akan terjadi gitu kan. Karena apa ya, itu harus ada motivasi internal dari anak tersebut, kesadaran diri dari anak tersebut untuk membangun hal-hal yang positif pada dirinya sendiri gitu. Sama mungkin halnya dengan kita ya Bapak Ibu gitu kan, kita melakukan sesuatu itu karena faktor apa? Faktor internal atau faktor eksternal gitu ya. Jadi itu berkaitan dengan keyakinan kelas. Kalau kita sudah bentuk keyakinan kelas, itu salah satu tadi ya, untuk menciptakan budaya positif di sekolah atau di lingkungan kelas. Terakhir itu berkaitan dengan sini sebentar. Nah, Bu Eka, mungkin harus punya kontrol juga gitu. Maksudnya nggak semua dari keyakinan kelas itu kita wujudkan. Misalnya mereka sepakat karena anaknya seringnya goleran, boleh dong mas, goleran gitu. Itu kan kita juga harus punya kontrol ya kan. Semining goleran. Nah jadi ya kita kadang-kadang datang ini ya agak ini ya, nanti memang agak ini ya, dia udah goleran gitu. Nah itu kan itu juga itu hal yang negatif ya. Jadi kita harus punya kontrol juga gitu. Nggak semua keinginan dia itu kita sepakati gitu. Jadi kita juga harus punya kontrol, misalnya oh ini nanti akan menimbulkan karakter yang jelek gitu kan. Jadi emang harus kita diskusikan lagi. Jadi nggak semua keinginan itu kita wujudkan. Iya betul Neng. Ya jadi kita juga harus punya power control di situ gitu. Oke Mem, betul Mem. Ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, makanya Mem di situ hal-hal yang positif yang mau kita bangun Mem, gitu ya. Jadi jangan anak menyebutkan mau A, mau B, mau C yang berkaitan dengan hal yang negatif itu jangan, gitu kan. Tapi hal yang positif yang mau kita bangun, gitu kan. Di situ hal positif mau kita bangun, akhirnya kita membuat suatu kesepakatan, gitu kan. Ketika anak itu meminta hal yang apa ya, yang di luar masuk akal gitu kan, ketika boleran apa tuh misalnya mau selonjor-selonjoran, mau bebas, mau rebahan misalnya gitu, apa kita setuju anak itu melakukan hal seperti itu? Nah kita ganti dengan kata-kata yang positif, misalnya apa? Oh ketika istirahat berarti boleh apa misalnya, paling kan pada saat jam-jam istirahat yang oh mereka boleh bareng-bareng duduk bareng bersama teman-temannya untuk ngobrol misalnya, kan hal yang positif yang kita bangun, jadi bukan hal-hal yang negatif lagi gitu kan. Akhirnya kalau hal yang negatif tentunya harus ada kontrol juga dari dari diri kita untuk membangun keyakinan kelas itu mau seperti apa. Yang penting kan sudah ada kesepakatan, sudah ada kolaborasi antara guru dan siswa di kelas tersebut. Karena apa? Karena misalnya kalau kita yang membuat itu nanti masuknya akan masuk ke peraturan, itu suatu hal yang tidak ada kesepakatan di awal gitu kan, nanti masuknya peraturan gitu ya. Nih Bapak Ibu seperti ini contohnya, ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Nah kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini saya kasih jawaban aja langsung. Mana Pak Deko? Gini ya, oke. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya masuknya apa? Nilai-nilai kebacaannya kita mau bangun apa di sini? Tanggung jawab, disiplin, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, masuknya disiplin. Terakhir gunakan masker, disiplin. Gunakan masker berarti tujuannya untuk apa? Kalau misalnya ada temennya yang flu, yang sakit, untuk kesehatan, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, berkaitan sama yang tadi, kenapa sih anak itu melanggar? Anak itu melanggar sesuatu aturan karena ada faktornya. Karena setiap perilaku yang dimunculkan itu karena ada tujuannya sebenarnya Bapak Ibu. Ya, karena apa? Ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian ada ingin kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ketika ada peserta didik yang melanggar sesuatu, itu bukan karena faktor dari pribadi dia, tapi karena kita tanyakan dulu kebutuhan apa sebenarnya yang belum terpenuhi dari si anak tersebut. Ya, pada dasarnya ada 5 tadi kebutuhan dasar manusia. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Mem, ini tadi kita berkaitan sama kontrol ya Mem ya. Nah, guru ini sebenarnya ada 5 posisi kontrol guru.
Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita ke 5 posisi kontrol. Tadi kita sudah belajar membuat ini ya, keyakinan kelas ya, sudah belajar membuat keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif. Sekarang bagaimana sih posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu ada sebagai penghukum, kemudian ada membuat orang merasa bersalah, kemudian ada teman, pemantau, serta manajer. Kira-kira Bapak Ibu masuknya di mana nih? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau manajer. Tadi itu yang Bu Isti ceritakan berkaitan dengan pengalaman Bu Isti menangani kasus atau permasalahan peserta didik, yaitu memberikan Bu Isti perhatian gitu kepada anak, terus akhirnya anak akhirnya menjadi sungkan. Itu Bapak Ibu itu masuknya kemana? Teman. Menjadi seorang teman. Oke, terus ada lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya masih dalam posisi mana? Apakah saya menjadi seorang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Gini Bapak Ibu ya, kalau penghukum itu berarti guru itu berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir peserta didiknya. Ketika anak bersalah, kamu nih sakit salah mulu gitu kan. Nah itu teman tuh penghukum. Terus kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu gak boleh begini, ibu kecewa sama kamu tuh selalu melanggar peraturan. Nah itu ya, itu seperti itu namanya membuat orang merasa bersalah. Kemudian menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk gurunya. Aduh Nara, kenapa kamu datang terlambat lagi? Nanti ibu bagaimana nih? Gitu kan, ibu kan gak enak sama guru piket, kamu telat lagi. Kan ibu nanti mau bingung nih mau bagaimana sama kamu. Tolong ibu lah, jangan telat lagi besok. Gitu ya, itu salah satu yang bisa diungkapkan atau kalimat-kalimat yang diungkapkan ketika kita menjadi sebagai seorang teman. Kemudian bagaimana kalau kita menjadi pemantau, menghitung dan mengukur? Jadi gini, Nara, kamu udah 5 kali datang terlambat, gitu ya. Terus kemudian kalau 5 kali datang terlambat, berarti sekarang kamu telat kan? Telat berapa menit kamu? Telat 10 menit. Berarti kamu nanti keluar belajarnya harus lewat dari 10 menit ya, dibandingkan dengan teman-temannya. Dia kan menghitung dan mengukur. Udah telat 5 kali dikasih, nanti apa tuh tadi hukuman atau konsekuensinya berupa keluarnya beda dengan temannya, gitu ya. Seperti itu. Itu adalah pemantau. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer, majukan pertanyaan-penanyaan ya. Jadi Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu yang paling bagus kita berada di mana sih Bapak Ibu? Teman-teman. Enggak, kebanyakan ya, kalau sudah dipungkiri deh Bapak Ibu ya, Indonesia memang pasti antara hukum, masa bersalah dan teman. Ya, karena kita pribadi kalau di posisi manajer, kasihan, kamu kenapa sih nak? Ada apa? Kelamaan. Kenapa kamu lambat? Ya kita nggak pikir kayak gitu ya. Jadi emang sebaiknya kita sebagai guru butuh konsisten yang sangat tinggi untuk menjadi level manager. Memang harus butuh kesabaran. Saya tadi bilang, ya itu di penghukum teman atau masa bersalah. Kamu mah lambat dulu, gimana sih kamu? Jarang ajar. Kamu kenapa nggak datang terlambat? Udah buru biar lebih ibu ya. Iya, betul. Oke, baik Bu Emi, terima kasih atas pengalamannya. Berarti betul Bu Emi. Di sini makanya kita Bu Emi kita belajar di sini kita sama-sama belajar. Kita menyadari bahwa diri kita ini posisinya ada di posisi mana dalam posisi 5 kontrol ini. Ketika kita sudah tahu bahwa hasil yang didapatkan ketika kita menjadi seorang penghukum atau misalnya membuat orang merasa bersalah, ketika muridnya itu akan merasa terhina atau misalnya muridnya akan merasa trauma gitu kan, kita bisa mungkin salah satunya bisa menjadi teman atau pemantau gitu kan. Tapi memang level yang paling baik untuk menjadi seorang guru adalah kita dalam posisi manajer gitu kan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari apa tadi, dari yang restitusi itu tadi ya, prosesnya gitu. Jadi levelnya seorang manajer, kemudian ada restitusi, berkolaborasi kepada peserta didik yang melakukan kesalahan atau yang mempunyai masalah. Kita kolaborasi bersama untuk mereka supaya bisa mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi dengan kesadaran dari diri mereka sendiri gitu kan, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut Bapak Ibu ke bagian terakhir, yaitu untuk menumbuhkan budaya positif, yaitu terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini ada yang pertama yaitu ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, serta menanyakan keyakinan. Gitu kan? Ini saya punya contohnya, Bapak Ibu ditonton sebentar ya.
tiga bermuda. Ini restitusi. Masih pas tapi sedang sita. Gila sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dimaksud. Itu gimana kabarnya? Baik, ya. Kan itu ciri-cirinya. Riko ini, Riko yang mati. Riko yang kerja di Molok, yang pulangannya di sini, ini Riko. Ini kok. Dari salah satu guru pelajaran, katanya ketika saat pelajaran kamu membuka HP tanpa seizin guru tersebut, kemudian ditemukan kamu sudah bermain game, betul atau tidak? Ibu benar, tadi saya melakukan bermain game, pelajaran Terus kayak gitu mah capek. Riko salah, berarti Riko sudah paham ya untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Ibu saya Selama ini dia pedesan. Kesalahan itu ada ada membuat perbuatan kesalahan dan kita tidak mau belajar lagi. Nah, sekarang ibu ini tahu ya. Pasti kamu nggak menjawab kan kenapa kamu melakukan hal tersebut? tidak ingin memberi pelajaran. Ya, kalau bosan jadi kelihatan jadi dengan bermain game. Oh gitu. Nah, jadi ibu tahu kan alasan Riko kenapa membuka handphone tanpa seizin guru mata pelajaran di kelas. Nah, lalu bagaimana rencana Riko untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Kayak drama-drama kayak di zaman dulu ya. Drama Korea. Drama Korea sampai untuk bermain game di kelas dan berusaha menghargai guru yang sedang mengajar. Baik, sekarang kita mencoba untuk berbicara tentang keyakinan kelas. Menurut Riko, keyakinan kelas mana yang dilanggar? Keyakinan kelas yang dilanggar adalah fokus dan aktif dalam mengikuti pembelajaran dan saling menghargai. Oke, nah sekali berarti Riko masih ingat ya tentang keyakinan kelas yang pernah disepakati di awal pembelajaran. Ya, masih ingat. Nah, menurut Riko, apa keyakinan kelas sudah saya berjalan sesuai dengan kesepakatan? Belum semua saya jalankan. Oke, kalau gitu apa rencana Riko selanjutnya? Saya akan fokus dan aktif pada saat belajar. Apaan? Ngajarin gue tidur ya. Lah mau tidur mulu. Iya. Bahasa Inggris gue sama. Oke, alhamdulillah. Nanti besok saya bikin videonya. Kami Riko menemukan kejadian yang sama, maka jangan lupa untuk mengingatkan kepadanya yang keyakinan kelas. Amin ya. Oke, baik Riko, karena Riko sudah sadar dengan kesalahan yang Riko perbuat. Terima kasih Riko sudah mau datang dan berdiskusi bersama Riko. Sekarang Riko bisa balik ke kelas. Terima kasih untuk tetap semangat ya Riko. Oke, terima kasih. Pagelaran jerawat. Oke, Bapak Ibu, itu tadi salah satu contoh yang sudah saya terapkan terkait tentang segitiga restitusi berkaitan dengan penanganan masalah anak di kelas yang berkaitan sama ada aduan dari guru, salah satu guru karena anak ini membuka HP tanpa seizin guru, kemudian ternyata sedang ditemukan dia sedang bermain game seperti ya Bapak Ibu. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita mencarikan solusi untuk permasalahan dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita tidak menyalahkan ya atau menjudge peserta didik itu langsung di dalam kelas. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas itu. Kita dengan apa yang pertama itu ketika kita sudah tahu bahwa di kelas ada anak yang mungkin tidak mendengarkan kita dengan alasan berbagai macam alasan, misalnya sedang tidur atau mungkin tadi kata Bu Emi sedang tidur ya Bu Emi ya, terus kemudian mungkin tadi ya seperti saya contohnya ada sedang bermain HP gitu kan. Kita tidak langsung menjudge anak tersebut di dalam kelas. Apa menstabilkan identitasnya? Kita panggil anak tersebut setelah di luar jam pelajaran, gitu ya. Kita membangun sesuatu yang positif dulu pada anak tersebut. Kemudian apalagi yang kita tanyakan ini hal-hal yang perlu kita tanyakan ini. Pasti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan statusnya orang yang pernah melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan atau ada anak itu melakukan kesalahan, pasti ada kebutuhan yang harus mereka penuhi sebenarnya, atau kebutuhan tersebut belum terpenuhi, akhirnya mereka melakukan suatu kesalahan, gitu kan? Kemudian kita validasi kebutuhannya. Adakah cara yang lebih baik efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau misalnya
kenapa sih kamu sampai membuka handphone kamu tanpa seizin gurumu? Atau kenapa sih Riko kamu sampai tidur? Misalnya gitu, baby dicontohkannya seperti itu. Ketika ditanya sudah, dia memberikan alasan bahwa oh Bu saya tidur semalam karena saya bermain HP terlalu lama. Oh Bu saya main HP Bu karena saya bosen Bu, bete jadi saya buka HP aja Bu, gitu males ikutan pelajaran misalnya seperti itu. Nah itu adalah itu kita mengerti terlebih dahulu. Oh pasti anak tersebut berarti punya alasan. Alasan apa? Oh dia ingin melakukan apa sih ketika dia mau melakukan main HP, buka HP itu berarti dia butuh kebutuhan apa sebenarnya? Kesenangan, ketika pengen belajar ingin senang gitu kan, kebutuhan senangnya belum terpenuhi, akhirnya dia apa? Akhirnya dia bermain HP ketimbang mau belajar gitu, seperti itu sudah ditemukan, berarti kebutuhannya belum terpenuhi untuk merasa senang ketika saat belajar gitu kan. Terus kemudian ketika kita sudah menanyakan, kamu tentu punya alasan. Nah, kita tanyakan tadi alasannya kenapa, gara-garanya. Ya karena itu tadi belum terpenuhinya kebutuhan anak tersebut. Terus kemudian kita tanyakan keyakinannya, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa-apa yang telah sepakati. Nah, kita kan sudah punya keyakinan kelas tuh Bapak Ibu. Nah, kita kembalikan lagi ke anak tersebut. Coba kamu ingat-ingat, nilai-nilai keinginan apa yang kira-kira kamu belum melakukan atau yang kamu langgar, gitu kan? Oh iya, kalau saya bermain games berarti oh itu Bu yang saling Bu saling menghargai Bu, berarti saya belum fokus pada saat pembelajaran. Nah itu anak kan sebenarnya terbangun dari diri sendiri, merasa sadar bahwa oh yang dia lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas yang ada, yang sudah disepakati bersama guru tersebut gitu kan. Ketika anak sudah terbangun kesadarannya, nah, kita tanyakan lagi apa yang mau dia lakukan ya untuk untuk supaya dia bisa berperilaku yang lebih baik lagi. Oh iya Bu, saya akan melakukan mendengarkan apa yang guru sampaikan. Kemudian tergantung nanti bagaimana permasalahan si anak tersebut. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di segitiga restitusi ini kita yang pertama menstabilkan identitas dengan tidak langsung menyalahkan peserta didik atau tidak langsung menjelaskan peserta didik itu di depan umum, di depan teman-temannya. Kita bawalah ke suatu ruangan. Kemudian kita konfirmasi lagi kesalahannya apa. Kenapa membuat kesalahan tersebut? Kenapa dia sampai bertindak melakukan hal tersebut gitu kan? Terus kita menyatakan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan kok. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, betul nggak? Yang kita sampaikan. Hal itu manusiawi. Kalau kita melakukan kesalahan itu adalah manusiawi. Yang penting kita sadar bahwa kita tahu kita melakukan kesalahan. Itu adalah validasi untuk kebutuhannya. Nanti barulah kita bangun keyakinannya supaya dia bisa kembali lagi ke kelasnya atau ke kelompoknya. Seperti itu ya tujuan tadi dari restitusi. Gitu Bapak Ibu. Itu mungkin dari salah satu penerapan yang sudah saya lakukan yang berkaitan dengan budaya positif, yaitu salah satunya yaitu segitiga restitusi. Gitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan karena alhamdulillah nih dari awal sampai akhir Bapak Ibu cukup antusias kita saling berbagi pengalaman, kemudian kita saling sharing. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan saya berkaitan dengan desiminasi budaya positif, kemudian apa yang sudah saya terapkan di salah satu kelas, mudah-mudahan ini bisa berjalan. Kemudian Bapak Ibu juga ketika mendapatkan sudah kita saling berbagi sharing, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan sama-sama kita jalankan di sekolah kita. Oke Bapak Ibu, sebelum saya tutup, kalau tidak ada yang ditanya, saya mau apa ya Bapak Ibu yang bersedia untuk feedback atau melakukan refleksi diri gitu kan, terkait tentang apa yang sudah sama-sama kita pelajari pada sosialisasi budaya positif ini. Siapa Bapak Ibu yang mau bersedia? Pak Suhada. Pak Adi kayaknya belum ada. Suhadanya masih single. Yang masih single. Amin. Ya, jadi refleksi dari kegiatan kali ini kita bisa mengetahui ternyata selama ini kita ada beberapa hal yang kurang tepat terhadap pembelajaran pada anak. Contohnya posisi diri kita apakah sebagai pemberi hukuman atau teman atau manajer, dan ternyata kita menyadari kita ini belum sampai pada tahap manajer. Kemudian untuk sebagai refleksi juga, kegiatan seperti ini sebetulnya tidak hanya kepada guru dan murid, mungkin bisa di skop yang lebih besar antar guru dan sekolah. Itu yang bisa diterapkan. Dengan seperti itu juga akan bisa lebih baik untuk perkembangan sekolahnya.
Makasih Bu Eka. Oke, baik, terima kasih Pak Suhada. Satu lagi sekarang dari kanan. Dari bapaknya sudah, berarti dari sebelah kanannya sudah. Bu Melisa, Bu Melisa. Melisa ya, belum Karena apa? Assalamualaikum. Akhirnya punya terus mah. Kasih dari saya ini sangat bagus banget ya untuk yang materi yang tadi, karena kenapa kita ini masih proses pembelajar, kita tuh masih belajar juga, susah untuk kita langsung tadi proses dari penghukum ke manajer, kita butuh proses yang panjang gitu. Itu pun harus butuh konsisten. Jadi kalau kita cuman apa konsistennya itu cuman setengah-setengah yang nggak bakalan bisa sampai ke manajer. Mungkin saya juga harus banyak belajar ya. Untuk yang pertama itu kesabaran mungkin. Kadang kita udah nggak sabar banget ya sama anak ini, kalau udah banyak banget nih salahnya dia kita langsung memberi hukuman. Mungkin itu pelajaran lagi dari ke diri saya untuk lebih sabar lagi gimana caranya kita bisa merangkul mereka dan kita bisa belajar menjadi manajer tadi. Oke, baik. Tapi udah tua Bu. Oke, Kasih Pak Suhada, terima kasih Pak Suhada dan Bu Melisa atas materinya pada hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk saling berbagi pengalaman praktik baiknya di sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini berkaitan dengan budaya positif bisa kita tanamkan perlahan-lahan menjadi suatu yang membudaya di sekolah kita dengan hal yang kita bangun dengan hal yang baik gitu kan, akan menjadi baik juga kepada diri kita dan peserta didik kita khususnya gitu kan Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelum saya tutup, marilah kita tutup kegiatan kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya punya pantun dulu sebelum Bapak Ibu belajar sama masing-masing. Iya. Burung cendrawasih. Lupa ya. Burung cendrawasih. Kalau ada sumber di ladang, jangan lupa sikat gigi. Iya, kalau ada umur yang panjang, besok kita ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Terima kasih sudah mau bersamai saya di Desiminasi Budaya Positif Modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.